Shalom, selamat malam teman-teman semua. Terpujilah nama Tuhan, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun secara virtual, tapi tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Dan pada saat ini kita akan memulaikan ibadah, menaikkan rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari menaikkan pujian yang pertama yang berkata, Aku diberkati. Ya, mari bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup meninggalkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita angkat pujian indah dari awal. Katakan kasih setiamu nyata bagiku. Oh, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, kita akan membuka seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami, dalam keseharian kami Tuhan sebagai pemuda-pemudi gereja-Mu. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, kesehatan Tuhan, kekuatan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami walaupun secara virtual, kami bersekutu di dalam nama Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, Tuhan berkenan semua di hadapan-Mu. Tuhan berkati, jauhkan dari segala rencana-rencana jahat yang akan mencelakai kami Tuhan. Dan pada saat ini kami akan membuka seluruh rangkaian ibadah kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Iya, teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk masuk dalam pengakuan dosa, mengantar kita di dalamnya. Mari angkat pujian, ku tak membawa apapun juga. Mari dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penghayatan kita angkat pujian ini
dari awal. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi katakan, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pada saat ini Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu, pada saat ini kami mau mengakui segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami sebagai manusia yang terbatas, tidak luput dari kesalahan dan pelanggaran. Oleh karenanya itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon ampun-Mu Bapa untuk mengampuni kami dari segala dosa pelanggaran, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang sudah melukakan hati orang lain, melukakan hati-Mu Tuhan. Untuk itu kami mohon ampun-Mu Bapa untuk mengampuni kami, sehingga kami layak disebut anak-anak tebusan darah-Mu. Tuhan, kami siap masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu. Berkati kami Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Ya, terpujilah nama Tuhan. Teman-teman sekalian, kita masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, mengantar kita di dalamnya. Mari mengangkat pujian yang berkata, pujilah aku Tuhan. Mari dengan penuh kesungguhan hati, kita angkat pujian ini dari awal. Siapkan diri masing-masing untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan.
Shalom Sobat Muda, kita pada saat ini akan membaca serta akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama meminta pertolongan Roh Kudus agar kita dapat dituntun dalam membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini. Bersama-sama kita mari berdoa. Terpuji kekal namamu ya Bapa di sorga. Terima kasih atas segala penyertaan yang boleh kami terima, di mana sampai pada saat ini kami boleh berada dalam keadaan tubuh yang sehat, dan semuanya itu tak henti-hentinya kami syukuri atas apa yang kami terima pada saat ini. Terlebih pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami agar kami dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud yang akan kami baca pada saat ini. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tuntun hamba-Mu agar dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Bapa, amin. Rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membaca sebagian kecil daripada firman Tuhan, dan saya mengambil bacaan dari kitab 1 Timotius 4 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Dan kami akan bacakan. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalam supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta menjalankan dan memahaminya dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi Tuhan, kata muda biasanya dihubungkan dengan pengertian belum dewasa, belum berpengalaman, kurang mantap, belum mantap, dan sebagainya. Ya, bahasanya semuanya belum lengkap. Bisa disimpulkan orang muda dianggap orang yang masih kurang dalam pengalaman hidup dan kerja. Terkadang emosinya masih suka meledak-ledak. Kepribadiannya belum tetap dan bahkan sering dikatakan penampilannya belum memperlihatkan sosok seorang yang berwibawa. Nah, tidak heran apabila dalam suatu organisasi yang besar, masyarakat masih enggan bahkan meragukan untuk menaruh tanggung jawab kepada kepemimpinan di pundak oleh seorang pemuda. Katanya sih, pemuda masih harus diberi banyak makan garam. Ia masih harus belajar mengendalikan emosinya dan perlu waktu yang lama untuk memantapkan dirinya. Keadaan ini tidak hanya terjadi dalam lingkungan masyarakat umum, akan tetapi dalam lingkup persekutuan gereja pun sering terjadi hal-hal demikian. Tidak terkecuali persekutuan gereja dari tingkat kelompok yang paling bawah maupun sampai kelompok yang paling atas, bahkan dalam tubuh organisasi pemuda jemaat. Banyak tokoh-tokoh muda yang dipakai oleh Tuhan dalam cerita Alkitab, yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat untuk memberitakan firman ataupun menjadi
ya istilahnya batu penjuru dalam kehidupan di jemaat-jemaat. Salah satu kisah yang saya ambil contoh yaitu kisah tentang Daud. Dan tentu rekan-rekan pemuda pasti hafal dan ingat dengan rinci cerita tentang Daud atau pertempuran Daud dan Goliat yang terdapat dalam kitab Samuel 17 ayat 40 sampai 52. Kisah tentang seorang anak muda yang selama hidupnya belum pernah bertempur di medan perang. Mengalahkan seorang yang tidak hanya juara, namun seorang yang juga berbadan besar dan sangat ditakuti. Beberapa hal yang dapat kita garis bawahi dari peristiwa antara Daud dan Goliat tersebut. Yang pertama, Tuhan memilih mereka yang Dia panggil. Sebelum Daud membunuh Goliat, keluarga Daud memperoleh kunjungan dari seorang nabi bernama Samuel. Ketika itu Daud diurapi untuk menjadi raja. Kenyataannya Daud hanyalah seorang anak muda dan seorang penggembala domba dalam kegiatannya sehari-hari. Tuhan berkata kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia, apa yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, namun Tuhan melihat hati. Pelajaran pertama yang kita pelajari dari kisah Daud ini adalah Tuhan dapat memilih siapa yang Dia inginkan untuk dijadikan sebagai alat dalam pekerjaannya. Terserah kepada kita apakah kita akan menerima panggilannya dan melakukannya apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Yang kedua, kebenaran lebih besar daripada kekuatan. Ketika Goliat menantang orang-orang Israel, mereka sangat ketakutan. Goliat adalah seorang yang perkasa, melebihi kekuatan manusia pada umumnya. Namun dia dapat digalakkan oleh seorang yang masih muda. Pertanyaannya, mengapa bisa? Jawabannya hanya satu. Ini disebabkan Daud memperoleh kekuatan dari Tuhan. Pelajaran kedua dari kisah ini adalah jika kita mengandalkan Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan kepada kita melebihi apapun. Selanjutnya yang ketiga, Tuhan telah mempersiapkan hamba-hambanya. Meskipun Daud bukanlah seorang ahli dalam berperang, ia telah melakukan banyak pertempurannya untuk melindungi dan menjaga domba-dombanya. Daud dapat membunuh singa dan binatang buas lainnya ketika mereka menyerang domba-dombanya. Daud tahu bahwa Tuhan yang telah menolongnya mengalahkan semua musuh-musuhnya. Dengan setiap keberhasilan dalam melindungi kawanannya, Daud telah dipersiapkan untuk pertempuran yang berturut-turut sampai pada akhirnya dia harus menghadapi seorang yang bernama Goliat. Setiap keberhasilannya membuatnya lebih percaya diri pada kemampuan yang dia miliki. Dia tidak hanya menghadapi lawannya dalam setiap pertempuran, namun selalu bergantung pada kekuatan dari Tuhan. Pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil adalah setiap tantangan yang kita hadapi dan atasi adalah untuk mempersiapkan diri kita dari tantangan-tantangan di masa yang akan datang, yang mungkin saja tantangan itu akan lebih besar daripada yang kita dapat pada saat ini. Selanjutnya, poin jadilah diri sendiri. Sebelum Daud berperang melawan Goliat, Saul menawarkan baju sirahnya dan pedangnya untuk digunakan Daud. Namun Daud berkata bahwa dia tidak dapat berjalan kalau dia memakainya. Dia tahu bahwa dia bukanlah seorang prajurit seperti yang lainnya. Dia belum pernah bertempur menggunakan peralatan perang sebelum-sebelumnya. Nah, berpura-pura menganggap dirinya seperti orang lain hanya akan menghambat Daud dari apa yang sebetulnya dia sanggup lakukan. Daud sudah terbiasa dan terlatih untuk menggunakan ketapel untuk melindungi dirinya. Nah, pelajaran yang berikutnya yaitu untuk mengingat siapa diri kita dan cara kita
untuk bertindak. Dimanapun kita berada, lakukanlah bagian kita dengan cara yang terbaik. Ketika kita menghormati siapa diri kita dan tidak berpura-pura menjadi orang lain, maka kita akan jauh lebih berhasil. Selanjutnya, mari mengenali senjata yang ada dalam diri kita. Ketika Daud menghadapi Goliat, dia tahu bahwa ketapelnya dalam keadaan yang baik. Dia tidak hanya menyimpannya dengan rapi, namun dia menggunakannya. Daud juga tahu persis bahwa batu apa yang dia butuhkan untuk ketapelnya sendiri. Daud tahu dan mengenal dengan baik senjata yang dia gunakan. Lalu senjata apa yang kita miliki saat ini sebagai pemuda gereja? Tentu saja senjata kita adalah iman dalam diri kita, pengetahuan akan tulisan kitab suci, kepatuhan pada perintah-perintah, dan kebenaran adalah senjata yang harus ada dalam diri kita sebagai pemuda. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kembali kita pada perikop bacaan yang kita baca pada saat ini. Kita juga diingatkan kepada kita seorang hamba Tuhan yang bernama Timotius. Timotius tergolong seorang yang masih sangat muda. Berapapun umurnya pada saat itu tidak menjadi soal. Yang jelas karena mudanya seseorang, maka kemungkinan besar sering dipandang rendah dan dianggap enteng. Dalam hal inilah kita melihat bahwa Timotius diminta untuk tidak peduli dengan semua omongan seperti itu. Sebaliknya, Timotius harus mampu membuktikan bahwa sekalipun ia masih muda, tapi sudah mampu bertanggung jawab dalam segala hal. Timotius berupaya untuk menjadi contoh yang baik dalam kata-kata, perbuatan, maupun dalam ketaatannya yang berkenan di hadapan Allah. Demikian juga halnya dengan cara kehidupan kita sebagai orang muda pada saat ini. Cara terbaik untuk memenangkan keyakinan orang lain terhadap diri kita adalah dengan memberi contoh, teladan yang baik dalam kata-kata kita, tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, sementara itu yang diperlukan adalah tetap mempergunakan kesempatan yang ada untuk terus belajar dan belajar agar orang lain dapat melihat bahwa dalam diri kita terjadi sebuah proses. Dalam arti, tidak menjadi orang yang berdiam diri tanpa tujuan dan arah hidup untuk lebih baik dari hari ke hari. Timotius adalah figur pelayan yang muda yang ditempatkan di suatu jemaat untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Figur Timotius ini adalah lukisan dan gambaran tentang kehidupan Kristiani di tengah-tengah masyarakat dan gereja. Lalu, bagaimana dengan figur sosok kita sebagai pemuda Kristen yang berada di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah masyarakat pada saat ini? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terpujilah nama Tuhan, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil puji dijalankan, mari bersyukur kepada Tuhan, kita angkat pujian, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Setelah kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, pada saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat dan
bersama-sama kita berdoa. Kembali kami menundukkan kepala menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di sorga. Tak pernah henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala penyertaan yang boleh kami terima. Bahkan sampai pada saat ini, kembali kami boleh membaca serta merenungkan akan kebenaran-Mu. Kembali kami boleh diajar untuk menjadi seorang pemuda yang boleh menjadi contoh yang baik di dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan gereja. Dan kiranya kami boleh menjadi orang-orang muda yang taat kepadamu seperti yang tertulis atau diberitakan lewat firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh mengajarkan kami pada saat ini. Dan pada saat ini pula kami mendoakan bagi teman-teman persekutuan pemuda jemaat Ephata Palu yang boleh terus menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan walaupun dalam kondisi sekarang yang kurang baik, namun mereka tetap boleh melaksanakan pelayanan ibadah seperti yang kami laksanakan pada saat ini. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, dan kiranya semua yang mereka lakukan ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bagi rekan-rekan kami, rekan-rekan anggota pemuda Jemaat Ephata, dimanapun mereka berada, baik mereka yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau memberkati mereka, kuat dan sehat untuk mereka semua, dan kiranya senantiasa boleh mereka dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Bapa dalam surga, dan pada saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang boleh kami berikan ini, dan sehingga boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu yang agung. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami yang dalam kondisi situasi yang kurang baik, namun kiranya dalam penyertaan-Mu kami semua, jemaat-Mu, masyarakat-Mu boleh dalam keadaan baik di dalam kondisi situasi pandemi yang melanda negara kami pada saat ini. Bapa dalam surga, kehidupan kami semua kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu untuk senantiasa boleh menjaga serta menyertai kami dimanapun kami berada. Bapa dalam surga, ini doa kami ya Bapa, sambut dan sempurnakan doa kami ini yang penuh dengan kekurangan, dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, ini doa kami. Haleluya. Amin. Kami jemput saudara-saudara bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, teman-teman yang sama dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Mari menaikkan pujian yang terakhir yang berkata, di hidupku ada sobat yang setia. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan setahun, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamat. Ku tak cemas dan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di samping
Selamat malam, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya.